Saya melihat petani-petani kita ini kasihan. Oke. Sehingga akhirnya saya berpikir dengan teman-teman profesor di ITB dan di IPB untuk membuat pupuk jenis baru. Oke. Susahnya minta ampun dapat persetujuan dari pemerintah kita. Umur 40 itu puber kedua, salah dong? Saya tidak mengatakan salah. Karena kenapa? Biasanya puber kedua, karena waktu mudanya nggak nakal. Saya tuh ikut balap liar di kota dulu. Oke. Nyemplung di kali tengah itu sih jangan ditanya. Ini kalau diperiksa ini banyak luka-luka. Jangan ditiru tapi. Boleh percaya boleh tidak. Dalam setahun saya bisa naik pangkat 3 kali. Wah, nggak ada dalam sejarah perusahaan manapun orang naikin pangkat 3 kali. 3 kali dalam setahun ya. Dari mulai senior manager, jadi GM, akhir tahun jadi direktur. Wah, tanpa ada Betul-betul prestasi. Oh, Gitu. Karena yang saya tahu yang baru-baru tahun lalu tuh ada 3 hari udah jadi ketua umum. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Oh ya, kita juga mengucapkan selamat Lebaran ya buat teman-teman semua ya. Selamat Lebaran, besok Lebaran dan pertama. batin. Makanya di episode kali ini ya spesial, yang datang juga berjenggot. Ini biasa nonton 40s gitu kan, om-om genit gitu ya. Tiba-tiba kok ada bapak-bapak berjenggot. Nah, ini dia nih episode spesial Lebaran nih. Nonton bareng-bareng sama om, tante semua. Nah, kalau ada yang ditanya kapan cepet nikah, ya kan? Suruh nonton ini aja, biar pada teralihkan, ya kan? Oke, kali ini kita juga mau promosi juga. Kita ada di mana aja, Dang? Ada di Spotify yang jelas, ada di YouTube, ada di Instagram, dan ini yang lagi lumayan menaik nih, TikTok. Kita udah mulai, angkanya lumayan harusnya. Wah, kayaknya lumayan ya. Oke. Gitu. Jadi, thank you buat teman-teman yang udah follow, thank you teman-teman yang udah kasih likes, komen. Jangan lupa kalau ajak teman-temannya supaya follow kita lagi, karena intinya semua tayangan kita juga untuk teman-teman semua. Wih, ada di mana? Searchingnya jangan lupa di Top 40s Podcast. Itu yang tadi udah Dadang sebutkan. Kita semuanya di TikTok, Instagram, dan YouTube, Spotify jangan lupa. Spotify. Karena sekarang kan radio udah jarang yang dengerin ya. Jarang. Siapa tahu kalau mau dengerin lagi nyetir mobil, naik motor, dengerin Atau podcast. lagi di pesawat, Oh iya. download dulu. Download dulu, jangan lupa. Download dulu. Jangan lupa ntar di pesawat dia nggak airplane mode, Iya. main langsung dengerin aja. Kecuali bisnis, ada wifi. Biasanya ada, tergantung pesawatnya. Gue belum pernah. Bisik-bisik Belum manis. pernah. Oke, kita mulai. Boleh. Selamat datang Om Hadi, tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya, Dang, Yot, ini request keluarga nih. Waduh. Harus tampil di podcastnya Top 40s. Wah. Aduh. Dan kebetulan memang Top 40s belum pernah mengundang bintang tamu yang over 40s. Over 40s-nya lebih dari 1 dekade. Biasanya kita belum pernah. Belum pernah. Makanya ini benar-benar spesial. banget. Dan kita lihat kacamatanya, apakah sama atau ada hal yang berbeda dari Om Hadi ini melihat kita ini di Top 40s. Ya, Yes. di zaman sekarang ya. Di zaman Top 40s sekarang. Di zaman sekarang. Oke, Om Hadi mungkin singkat aja sekarang sibuknya apa nih? Jadi gini, saya kan baru pensiun kan tahun lalu. Karena pada saat pensiun di tempat saya kerja, si atasan saya masih tetap meminta saya untuk membantu mereka. Nah sekarang saya tiba-tiba ya mungkin idealisme kali ya, yang tertahan sekian tahun, saya pengen ada perubahan di negara ini. Wah, tahu nggak apa yang saya pikirin? Masih opening nih. Baru Gue udah langsung duduk gini nih gue. Ketika ngomong negara gue udah gini nih. Karena kenapa? Karena saya melihat petani-petani kita ini kasihan. Oke. Sehingga akhirnya saya berpikir dengan teman-teman profesor di ITB dan di IPB untuk membuat pupuk jenis baru. Oke. Susahnya minta ampun dapat persetujuan dari pemerintah kita. Wah. Padahal tingkat efisiensinya bagus. Oke. Hasilnya bagus. Iya. Baik keuntungan dari produsen pupuk maupun di petaninya sendiri. Itu yang sekarang saya kerjakan dan saya berharap sekali pemerintah bisa mensupport ini. Karena kenapa? Kalau ini menjadi sukses, maka ini akan bisa merubah tatanan untuk generasi muda kita di masa yang akan datang. Pemerintah, tolong didengarkan nih. Karena ada apa?
ada kandungan zeoloid yang dimiliki oleh negara ini yang tidak pernah dipergunakan oleh pemerintah dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang kalau dipakai di dalam pupuk dan terserap oleh makanan-makanan yang dimakan oleh kita, itu secara kesehatan ya, hasil investigasi profesor yang bekerja sama dengan saya, lebih pandai dan lebih sehat. Tuh, Nggak usah MBG ya? Gak, MBG, wah itu lain lagi. bukan gak usah MBG. Beda konteks, beda Bukan konteks. gak usah MBG. Menambahkan Iya, MBG. MBG udah bagus. Tapi kalau ditambah ini, MBG-nya akan jadi lebih bagus. Oh, Bener iya, dong. Dan lebih efektif. Lebih efektif gitu. Tapi sedikit singkat aja. Tadi zeoloid itu sebetulnya kalau bahasa generalnya apa tuh? Biar teman-teman pada ngerti. Zeoloid ini kandungan, jadi pada waktu gunung meletus itu, Oke. kan ada partikel-partikel yang keluar. Oh, Batu oke. lava. Itu yang jatuh ke tanah setelah berapa ratus tahun, itu menjadi bahan yang sangat bagus karena seperti bebatuan yang berpori, Iya. sehingga pada saat dicampur dengan NPK, maka dia akan menyerap di dalam pori-pori itu dan akan dirilis secara perlahan. Sehingga Makanya- penggunaan pupuknya jadi lebih sedikit. Oke. Makanya ladang pertanian dekat gunung Merapi Yang aktif. itu biasanya lebih bagus kondisi tanahnya, suburnya. Di negara-negara maju, Nah. itu secara diam-diam, itu semua di Cina, di Rusia, dan di Amerika, itu udah pada menggunakan zeoloid. Negara ini yang saya bingung, sibuk nyari oksigennya sendiri-sendiri. Iya, padahal kita udah banyak banget gunung yang Iya. masih aktif kan. Betul. Kita termasuk yang paling banyak bukan sih? Saya sudah bekerja sama pabrikan pupuk terbesar di Indonesia. Dibikinin pupuknya, ditanam, dan hasilnya bagus. Sekarang saya dikejar-kejar sama petaninya, Pak kapan dijual? Saya nggak bisa jawab selama pemerintah belum. Berarti Hasilnya. kendalanya apa? Masalah izin kah atau masalah? Karena gini, pupuk Dari- ini kan saya berharap masuk ke pupuk subsidi. Oh, Nah, oke. itu yang persoalannya tidak sesederhana yang seperti saya pikir. Sistem. berarti. Sistem. Nah, sistem itu hanya tiang listrik dan Tuhan aja. Betul. Jadi kalau kita mau sistem itu segera diperbarui, kita ngobrol sama tiang listrik. Tapi ini jadi seru nih karena awal-awal udah langsung gebrakan. Iya. Pengen Gua tadi langsung membangun deg-degan bangsa, gua, iya. Kan kayak langsung di pinggir jurang. Tapi memang dalam seumur hidupnya Om Hadi biasa deg-degan karena hobinya itu dulu slalom. Slalom. Nih mungkin buat para jompers Iya. yang nontonin kita di channel YouTube atau di Spotify ngelihat banyak. Ini ada Nih ada apa sih macam-macam iya, ini. atribut di depan karena biasanya kita kosong. Kosong, betul. Bukan kitanya yang kosong ya, Iya. tapi Mejanya mejanya yang kosong. kosong. Nah, ini tuh apa nih? Tuh. Mungkin Om Hadi bisa jelasin kali ya. Iya. Jadi gini, ini sebenarnya untuk acara ini saya keluarkan barang-barang ini. Karena sebenarnya saya tidak mau melihat lagi barang-barang ini karena menurut saya setelah saya berumur seperti sekarang ini menimbulkan kadang-kala apa ya, saya nyebutnya sifat tanpa disadari sifat jumawa. Karena kenyataannya begini. Begitu kita masuk umur 40, kita merasa sukses. Kita merasa bahwa sukses itulah yang membuat segalanya menjadi mudah. Sifat jumawa inilah yang berbahaya nanti pada saat perjalanan waktu di usia menjelang masuk ke 50, apalagi masuk ke 60. Karena menurut saya baru mengerti, life dimulai pada saat kita berumur 40. Dulu saya hanya menangkap apa maksudnya berumur 40. Tapi itu pintu masuk. Salah masuk pintu, kesananya kacau. Oh. Berarti kalau Itu banyak yang orang apa? bilang umur 40 itu puber kedua, salah dong. Saya tidak mengatakan salah. Karena kenapa? Biasanya puber kedua, karena waktu mudanya nggak nakal. Nakalnya pada saat udah mulai punya duit. Itu yang jadi salah. Aduh. Makanya ujian sesungguhnya itu pada saat kita punya duit. Oh, iya Itu. benar-benar. Kita belum dapat ujian guys, karena kita belum punya duit. Masih jauh ya. Masih jauh. Oke, jadi ceritain dong. Maksudnya apakah hobi itu masih berlanjut sampai sekarang dan apakah hobi itu ada relevansinya dengan kehidupan profesional gitu? Jadi gini, kalau boleh ya, tanpa maksud menggurui siapapun juga, saya hanya sekedar menceritakan perjalanan hidup saja gitu. Bahwa kesukaan saya terhadap, jadi saya tuh tidak bisa tenang hidup kalau adrenalin saya nggak mengalir. Oke. Dan disiplin dari dunia balap yang saya dapatkan, karena pada waktu itu saya bekerja sama orang-orang asing, di mana untuk mencapai sesuatu ya ada disiplin yang dibangun. Itu yang saya terapkan di dalam pekerjaan, di dalam semua
langkah-langkah kehidupan yang hasilnya itu di luar perkiraan saya sendiri gitu loh. Karena saya pikir disiplin semua orang udah tahu disiplin kan biasa ya. Nah. Tapi disiplin yang seperti apa? Nah itu yang kita harus pikirkan gitu loh. Nah ini yang menurut saya adrenalin ini yang membangun langkah-langkah kehidupan saya selanjutnya dan ini yang saya terapkan di dalam karir saya gitu loh, dalam kehidupan saya. Tapi bukan disiplin yang disiplin kayak tentara. Militer. Jangan militer. Benar. Nggak bisa. Karena ini emang nggak main-main ya, Jompers. Karena memang Om Hadi ini kalau kita lihat nih ini bahkan tadi pada saat beliau datang, ini belum sampai semuanya. Iya. Bahkan setengahnya juga mungkin belum gitu. Iya. Jadi ini yang di bawah yang dilihat aja kayaknya. Kelihatan oke yang di bawah gitu. Ini ada 1, 2, dan bahkan ada di belakang juga Ini semuanya. juga ada. Jadi Om Hadi itu banyak Mostly yang dibawa slalom ya piala. slalom, betul. Tapi ini ada rally. ada Terus rally, kalau ada drag race. ada drag race. Dan uniknya kegiatan ini masih dilakukan sampai tahun ini ya? Tahun ini. Tahun lalu. Di Tahun usia- lalu di di usia usia 60 tahun. 60 tahun. Pembalap Wow. tertua se-Indonesia. Kayaknya ini bakal jadi thumbnail deh. Iya, saya rasa Jomper juga pasti pengen tahu namanya siapa sih? Namanya Hadi Wibawa, betul kan? Senama yang kalau Iya, ikutan iya, ya. iya. Jadi kalau mau search silakan searchnya, cari rally tahun lalu ada apa aja eventnya, cari aja gitu. Tapi dari umur berapa tuh startnya tuh? Jadi saya mulai balapan itu dari SMA kelas 3. Pas kelas 3. Di SMA kelas 3 itu balapan, kebetulan orang tua saya bercerai, semua kehidupan nyaman berubah menjadi tidak nyaman dan ketidakpastian. Jadi bukan saya jadi pembalap ini hebat, karena kenapa? Kalau saya nggak menang, saya nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit, nggak makan sama nggak lulus sekolah. Itulah yang membuat jadi jangan ditiru ya, ini hanya sekedar cerita ya. Saya tuh ikut balap liar di kota dulu. Oke. Nyemplung di kali tengah itu sih jangan ditanya. Ini kalau diperiksa ini banyak luka-luka. Jangan ditiru tapi itu. Jangan ditiru guys. Tapi yang ditiru itu adalah disiplinnya. Di situ. Nah, jadi akhirnya saya berpikir disiplin ini yang harus dibangun karena kenapa? Saya itu kalau kayak waktu bekerja ya, orang pada saat umur 40 dia stop, udah mulai establish dan tidak pindah-pindah kantor. Saya di umur 40 start mulai pindah-pindah kantor. Anomali. Tidak seperti teman-teman yang lain. Orang kan dari umur lulus sekolah sampai 40 pindah-pindah kan? Iya. Baru Itu 40 establish. stabil. Kalau saya kebalikannya. 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 Karena kenapa? Karena saya terlena. Di umur 25 sampai umur 40. Dulu itu karena kehidupan secara finansial di bawah, maka istri saya suruh bekerja kan. Gaji dia lebih gede daripada gaji saya. Keenakan saya. Itu membuat lupa. Oke. Tiba-tiba istri dipecat. Semua nih katakanlah ya misalnya pendapatan kita 10 perak tiba-tiba jadi 2 perak. 8 peraknya mau nyari dari mana? Gap, feeling the gap-nya Itu. Boleh percaya boleh tidak, dalam setahun saya bisa naik pangkat 3 kali. Nggak ada dalam sejarah perusahaan manapun orang dinaikin pangkat 3 kali. 3 kali dalam setahun ya. Dari mulai senior manager, jadi GM, akhir tahun jadi direktur. Wah, tanpa ada Betul-betul betul prestasi. prestasi. Gitu. Karena yang saya tahu yang baru-baru tahun lalu tuh ada yang 3 hari udah jadi ketua umum. Nah, Lanjut Om. Berarti kan ketua umum RT. ketua umum RT, ya betul. Iya. Berarti memang kedisiplinan itu berarti benar tuh kata orang tua gue dulu. Emang harus disiplin. Ternyata efeknya tuh ada. Dan memang Om Hadi menerapkan disiplinnya itu awalnya dari hobinya. Hobi ya awalnya berarti hobi dulu. Asli Hobi sampai akhirnya berprestasi dan akhirnya bisa diterapkan di lingkungan Iya. pekerjaan. Karena pada waktu disiplin itu ditegakkan, kan sekarang lagi tren nih. Iya. Kita ngomongin algoritma dan segala macam. Iya. Kalau saya zaman tahun saya tuh Iya. tahun itu, saya dibuatnya pattern. Karena ternyata dalam perjalanan itu saya melihat, semua kehidupan ataupun orang makhluk hidup itu punya pola, punya bentuk, punya kebiasaan. Iya. Saya baru mulai ngeh pada waktu saya membangun dan membantu proyek Google untuk
kawasan Southeast Asia, Oke. Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei dan Malaysia, sekitarnya. ya. Google My Business, Google Maps, Google Street View dan segala macam. Oh. Jadi di situ saya melihat tuh cara-cara mereka bagaimana membaca dan melihat algoritma itu. Yang kalau dulu tuh saya nyebutnya gini. Dulu tuh saya senang main puzzle, ya kan? Ya kalau ditaruh begini kan kita baru 3 piece atau 4 piece kita udah tahu nih, oh, gambarnya macan nih, Iya. gambarnya kodok nih. Iya. Konsep itu saya terapkan dalam kehidupan. Apa ceritanya? Contoh gini. Potongan-potongan itu bisa sebuah cerita. Si A cerita nih. Dari sana kita dengar lagi cerita si B. Dari yang sana kita dengar cerita C. Itu nggak tahu kenapa di kepala saya jadi tergambar gambar ini kayaknya bakal kejadian begini nih. Sampai terjadi saya pada waktu masuk di usia 40 itu kalau masuk kantor, misalnya berkunjung ke kantor orang, saya ngelihat bahwa ini kantor kamu bermasalah. Saya ngomong sama direkturnya gitu. Masalah kenapa? Enggak, kayak anak buah kamu mukanya tuh gak bersinar. Unhappy. Karena kenapa? Ya tadi itu. Mungkin doktrinisasi ya. Di zaman angkatan saya kan terbiasa ditekan gitu. Itu terbawa di kehidupan pekerjaan sehari-hari. Sehingga tidak dibangun. Saya udah menjalankan semua metodologi. Oke. Kan kalau kita kelompokkan tuh, saya ngelompokkan ada gaya push itu dimarahin, ditekan, diancam gitu. Tapi rupanya cara itu salah. Karena kalau balapan kita mau start ditekan nih sama manajer kita, lo kalau nggak menang bonus nggak keluar, kacau. Iya. Oke, Ah, jadi pas balapan diancam sama manajernya. Iya, kan biasa begitu kan. Iya. Lo kalau nggak menang nih sponsor kita nggak kasih uang lagi nih. Iya. Wah kalau sponsor nggak kasih uang saya nggak balapan lagi. Iya. Kacau balapan. Nggak bisa clear ya Nggak jadinya. bisa. Mental. Nah di situ saya belajar. Waktu ketemu sama yang seniornya supervisor saya, dia bilang, udah kamu nggak usah dengerin dia, udah kamu relax saja, kamu fokus sebisa yang kamu bisa. Nah, kita bahas nanti kalau setelah finish. Itu kan sederhana ya. Iya. Tapi di situ saya jadi belajar. Oh ini ya. Kenapa hal-hal ini nggak coba saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Oke. Itu karena gini. Akhirnya dalam perjalanan waktu itu orang bisa S1, S2, S3, S4. Cuman bisa kerja apa enggak? Iya. Ya kan gitu kan? Iya. Betul. Tiba-tiba nggak jelas ujungnya antah berantahnya dari mana, dipucuk. Oh di kantor nih, Iya, di kantor iya, ya, iya, di kantor. Tiba-tiba dipucuk. Tiba dipucuk. Nah, saya Oh, di kan kantor itu- dan. Di kantor. Kan saya jadi heran, kok bisa begini? Kenapa gitu loh. Nah dari situ saya jadi akhirnya berpikir, oh ini hal-hal ini kalau kita pikirkan secara baik-baik ya, pengalaman-pengalaman yang sekedar hobi ini saya terapkan ke dalam karir waktu itu ya. Iya. Ternyata bisa Bisa terimplementasikan ya. bagus. Iya. Karena cerita ini kalau kita cerita ada cerita-cerita yang lain ya. Iya. Di cerita yang lain gitu. Iya. Gitu. Tapi uniknya nih ya, pialanya masih ada yang 2023 loh. Iya. Ini 2023. 2000 berapa nih? Itu 2023 ya? Terakhir ya? Enggak yang 23 tuh. Iya, ini benar. Iya, benar. Ya. Ini 2024. 24. Ini Ini 23. 2023. Nah, kenapa masih bisa dapat piala tuh? Umur 60 tuh. Saya nyebutnya gini. Kalau pada saat dalam menjalani kehidupan, yang namanya ujian dalam kehidupan itu nggak pernah berhenti. Hambatan itu nggak pernah berhenti. Iya. Tapi kalau kita hanya berpikir hambatannya aja, kita nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau saya melihat pada waktu secara di atas kertas, nggak mungkin lah umur 60 ngelawan anak jagoannya umur 20-an kok. Seumuran anak saya. Begitu saya datang aja, sebenarnya saya diketawain. Orang tua ngapain, mau buang uang dan segala macam. Tapi kalau buat saya merasa ditantang. Gitu. Iya. Adrenalin tadi. Adrenalin Ya. tadi. Jadi masing-masing orang itu pasti punya adrenalin sendiri ya. Kalau saya kebetulan di balap, ada yang seneng masak, ada yang seneng gambar. Itu harus dipelihara ke arah yang positif. Iya. Gitu loh. Jangan hanya masuk ke kolom meja gitu loh. Cocok gitu loh. Aku ada pertanyaan sih. Kan tadi sempat terbesit Om Hadi ngomong istri bekerja terus abis itu sampai akhirnya Om Hadi terlena sampai akhirnya dipecat. Iya. Nah, apa sih yang membuat Om Hadi sampai masih mau
di dunia rally ini, apalagi sampai terakhir, di mana aku yakin di titik itu ada titik lowest point-nya Om Hadi gitu. Kok sampai berpikir masih bisa mikirin untuk balap lagi segala macam, karena yang udah ya aku coba tarik beberapa cerita teman-temanku, biasanya kalau udah drop ya udah pikirannya yang realistis aja. Cari duit lagi apa, kerja aja segala macam yang gampang-gampang aja, yang mudah gitu. Tapi Om Hadi malah nyari adrenalin lagi. Ini kan sebenarnya game, aku mau ya. Ini kan gambling sebenarnya kan. Iya, betul. Nggak pasti menang Iya, gitu. betul. Nah, apa yang membuat masih tetap di sini gitu? Jadi saya ngelihatnya begini, bahwa tadi kenapa saya nyebutnya adrenalin ya. Iya. Jadi pada saat istri saya dipecat, saya sudah tidak punya secara finansial nih fail nih. Iya. Ini bayangkan, ya kan biasalah naik pangkat sedikit, punya duit banyak sedikit, pinjaman lebih banyak daripada Oh, iya. gaji, kan gitu kan, Oh, ya kan, gitu kan. Itu yang terjadi, dan Iya, pada benar, waktu istri dipecat, nggak cocok nih buat Nggak bayar cocok, iya. cicilan-cicilan yang ada. Ini saya harus berubah. Nah, ini yang memicu saya pada saat itu, kenapa kok saya tetap berjuang untuk, bukan berjuang ya, tetap mengikuti kejuaraan slalom ini, karena saya ngelihat bahwa pada saat saya masuk ke sini, saya masuk ke dalam dunia yang tanpa batas, tergantung saya. Mau sampai titik sini ya akan berhenti di sini. Iya. Kita mau maju lagi, ya akan maju lagi. Yang megang kendali. Ya, karena kenapa? Kalau di kantor kita kan punya barrier, Yes. Ya. ada atasan, Betul. atau di komunitas lah. Ya kan di kelompok misalnya, apakah dalam bentuk kelompok-kelompok media sosial ataupun Iya. tetap ada orang-orang yang kita harus jaga Iya. perasaannya. Itu yang tidak apa yang saya sebutnya ya. Kalau di balap itu saya bisa berekspresi sesuai dengan apa yang saya mau. Oh, oke. Dan beda waktu saya balapan di umur muda sama di umur tua. Kalau iya. di umur muda, wah teori aja yang banyak. Teori aja kan. Iya, Oh, iya, begini. Iya. Pakai AI aja. Udah belajar belum? AI kayak Iya. apa kan gitu kan. Saya sampai hari ini umur tua masih belajar AI loh. Oh, oke. Saya dapat training sampai 3 bulan untuk menggunakan AI secara efektif. Ya. Oke. Nah, itu yang membuat saya ingin maju terus gitu. Dan itu harus dikelola. Nah, kenapa tadi saya ngomong ilmu puzzle dan pattern tadi? Semua orang tuh punya bentuk karakter yang tadi saya Iya, ngomong di iya, awal ya. Punya bentuk kehidupannya masing-masing. Cuman kadang-kala kita fokus terhadap kesulitan yang ada di depan kita. Fokusnya kayak kesulitan ya. Iya. Bukan Begitu ke bentuk solusi. sedikit langsung Udah sulit nih ah, gitu. lemas deh. Iya. Terserah lah, udah datang jam 8 pulang jam 5 gitu. Kan kebanyakan begitu. Iya. Hanya berpikir kalau saya sering ngobrol nih sama yang muda-muda, ya dibayar you pay peanut, you get monkey gitu kan. Gitu. Udah. Hanya kalau saya nggak mau. Karena saya ngerasa kalau saya hanya ngikutin kebiasaan orang-orang kebanyakan, ya hidup ini akan begini-begini aja. Nggak ada challenge. Jadi saya teringat pada waktu saya nyebutnya guru-guru saya, senior-senior saya ya. Dulu kan ilmu manajemen dia ngomong, berpikirlah out of the box. Kan semua tahu lah ya. Tapi penerapannya apa sih? Penerapannya. Out of the box itu, ya itu coba kamu keluar dari comfort zone kamu, bisa nggak? Itu yang realnya ya? Itu yang Realnya. Iya. Dan teorinya adalah semua pada jago-jago. Oke. Karena sekarang dengan mudah ya. Dengan mudah semuanya. Prakteknya yang pada malas. Jadi sebenarnya kenapa orang-orang sukses itu, saya dulu punya atasan ya orang-orang pengusaha sukses di Indonesia ya. Suksesnya mereka itu adalah karena mereka berani melakukan melangkah dibandingkan dengan orang lain. Yang mikirnya sama banyak. Yang mikirnya Cuma sama yang banyak, melangkah bener. Yang ngelangkah cuma dia aja. Iya. Ini kayak gini nih. Jujur saya sih suka nontonin podcast ini gitu. Kayak gitu ya. Thank you. Terima kasih. Karena saya benar juga ya. Kayaknya saya mesti ngomong nih. Kalau bisa saya bisa ikuti dalam sini karena ada hal-hal yang ya mau saya bagi lah ya. Iya, share. Betul. Dan menurut saya, kenapa tadi saya pernah ngomong bahwa hidup saya mulai di umur 40 karena di umur 40 itulah saya mulai pindah-pindah kantor. Dan di umur 40 itu saya pindah kantor di luar core yang saya kuasain. Oke. Dulu masuk orang otomotif,
tiba-tiba masuk ke industri keuangan. Padahal itu pekerjaan yang paling saya benci. Lihatin laporan keuangan dan segala macam, saya bosan banget. Nggak kepengen yang lihat angka, pusing kepala. Tapi saya masuk. Dimarahin jangan ditanya ya. Tapi pada waktu proses itu berjalan, saya melihat justru ada hal-hal baru ya. Makanya tadi saya ngomong out of the box tuh, kalau saya berpikirnya hanya kayak di dalam lingkar ini, saya nggak pernah dapat apa-apa. Iya, betul. Makanya kalau saya saran ya buat teman-teman ya yang mau menjelang 40, mungkin karir lagi naik, lagi nanjak, jangan mengerjakan memang job desk kita 1 sampai 11 itu aja yang kita kerjakan. Terus kita kasarnya nih lidahnya dipanjangin. Supaya atasan, karena kenyataannya ya sekolah yang paling nggak ada lulus-lulusnya itu adalah ya bekerja. Bekerja kan? Bekerja. Karena kalau kita pinter bicara, walaupun banyak kosongnya, biasanya karirnya bagus. Faktanya begitu. Jadi kalau kita pintar bicara walaupun banyak kosongnya, banyak tuh politik-politik kita kayak gitu. gitu ya. Tikus. Tikus. Tapi itu Ya. balik kalau menurut saya kita lucu di negara ini. Mau jadi kasir dulu, saya kan punya sekitar dulu waktu kerja di finance company, itu kasir saya kurang lebih ada sekitar 1.000 orang. Saya minta persyaratannya banyak banget. Ijazah lah, pengalaman kerja lah, bukti kelakuan baik lah, SKCK. dan segala macam. Nah sekarang yang jauh posisinya lebih menurut saya lebih tinggi dan lebih penting ngikut untuk kepentingan bangsa ini, seketat itu enggak. Jadi jangan salahin, salahin negara ini, jangan salahin pemimpinnya, sistemnya yang nggak pernah jalan. Jadi orang nggak salah ya kan? Nggak salah. Sistemnya. Dan kita memang udah pernah bahas ini di sebelumnya. Sebenarnya adalah sistem itu yang harus, kalau sistem ini kita sudah katakanlah baik, mau pindah generasi pun semuanya akan mengarah ke situ. Saya ada cerita ini kaitannya saya ngomong sistem tuh kayak di balap. Di slalom itu, kalau cuma ganti shock breaker, mesti dibikin kenceng, apakah masih menang? Enggak. Dulu tuh ada periode, jangan ditiru lagi ya. Jangan ditiru lagi, ini ada cerita. Zaman nakal-nakalan. Ada aturan yang nggak boleh dilanggar, selama nggak ketahuan sama petugas scrutineering-nya, kita lakukan. Perombokan-perombokan di mobil supaya waktunya bagus. Tapi setelah bertambahnya umur, saya melihat, ini udah nggak boleh lagi dilakukan. Gitu. Karena kejujuran, saya nyebutnya fairness itu penting. Nah sehingga di kejuaraan slalom itu saya melakukan perubahan-perubahan terhadap penyetelan daripada suspensi dan segala macam. Tapi saya bukan mau membahas itu, yang saya mau bahas itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, dalam karir kita. Ini unik nih, aku melihat jawaban dari Om Hadi ini fairness, kejujuran, karena akhirnya ketika kalian berkompetisi dan menang, itu hanya cuma jadi ini aja. Dan ini bahkan mau diumpetin sama Om Hadi karena takut membawa perasaan jumawa. Tadi kan dari awal udah gebrakannya langsung, ya kan? Saya ingin membangun bangsa. Betul. Pernah tapi Om Hadi kan dapat kesempatan suatu jabatan yang bisa untuk membangun bangsa. Betul. Dalam skala mikro ya. Iya, benar ya. Ya. Jadi ketua apa Pak Om Hadi? 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu. ada pemilihan RW ini di rumah nih. Nih kita kelar yang ini. Waktu pemilihan RW itu kan lagi sibuk-sibuknya dulu kan pemerintahan rezim lama sama lawannya yang satu ini nih. Ya kan itu kan. Itu pemilihan RW di depan saya itu terbawa kebagi kubu itu. Kubu yang ini sama kubu yang ini. Ini saya bilang ini kita milih pemimpin negara atau pemimpin warga gitu loh. Dan itu benar-benar black campaign-nya dan segala macamnya luar biasa. RW tuh ya kita ngomongin ya. RW. Dan saya jadi saya tuh tidak pernah, karena saya sibuk bekerja, saya kurang bergaul sama tetangga-tetangga. Saya hanya sibuk komplek itu pernah kebanjiran. Saya pengen di komplek jangan sampai kebanjiran. Kalau saya cuma di luar, kayaknya nggak akan terjadi perubahan apa-apa nih. Oke, berarti panggilan. Iya, panggilan dari hati. Mungkin apakah sekarang disebutnya dengan idealisme atau apa, itu tergantung teman-teman semua ya. Tapi saya di situ saya harus masuk nih. Istri saya itu tidak tahu saya mengajukan jadi. Tahu-tahu tiba-tiba poster saya udah muncul.
Dia pulang masuk komplek, lihat muka suaminya di situ. Wah, itu jangan ditanya. Kalau udah berkeluarga tahu lah ya. Ya. Kalau apa ya, bahasanya lebih baik minta maaf Daripada minta minta izin. izin. Dari dulu. Tapi akhirnya warga setuju tuh Nah, milihnya. jadi pada waktu itu kebetulan pada saat saya pernah diangkat jadi direksi itu, saya pernah diberikan pendidikan mengenai cara menghandle komunikasi dengan orang banyak. Iya. Karena kalau di kantor kan kita sebagai atasan perintah ke bawah gak bakal nggak diturutin, pasti Benar. Pasti diturutin. itu ya. Tapi kalau di rumah, even tetangga kita satpam kita kasih tahu dia lebih galak daripada kita kan. Bisa, iya. Apalagi yang direksi, apalagi yang Iya, manajer iya. lebih galak-galak semua. Apalagi banyak background kan di situ Iya. kan. Nah, di situ saya melihat bahwa ini kayaknya saya mesti mempraktekkan pelajaran yang pernah diajarin ke saya beberapa puluh tahun yang lalu nih. Berhasil apa enggak saya nggak tahu. Tapi kan saya tahu orang itu ngomongnya suka ngaco Iya. kalau emosinya dipancing. Oh. Makanya nih buat teman-teman iya. ya. Oke. Kalau lihat medsos, lihat apa, jangan cepet kepancing. Iya, Iya, jangan kepancing. mesti lihat dulu. Lihat Iya. dulu. Itu saya praktekkan. Di atas kertas lawan saya itu pasti menang. Ada 550 rumah, ada 1.900 orang, udah per orang, udah saya bikin, karena saya dulu udah mulai kerja di IT, saya bisa menghitung pakai algoritma Iya, tadi iya. kan. Si ini, wah nggak mungkin. Komposisinya dia 60%, saya 40%. Itu pun kalau saya kerja habis-habisan. Bisa. Caranya cuma satu. Kebetulan pada waktu itu sebelum pemilihan kita harus apa namanya? Berpidato. Debat. Oh, debat. Ada debat. Wow. Ada debat. Ada debatnya. Ada debatnya. Dari debat itu ya saya hanya mempraktikkan ilmu yang tadi saya cerita. Iya. Ini bagaimana cara saya membuyarkan konsentrasi lawan saya berbicara. Saya udah nyiapin bahan presentasi canggih. Iya. Tapi saya cari tahu kelemahannya lawan saya itu apa. Oh dia tuh paling nggak bisa kalau ditunjuk-tunjuk atau dimarahin sama perempuan. Oh. Kalau dikritik sama perempuan. Oh. Tahu nggak? Sebelum debat itu terjadi, saya ngomong sama dia, jangan sampai terjadi perpecahan nih. Iya. Negara ini udah kebagi sama kelompok-kelompok, masa di RW kita kebagi lah. Iya, Nggak benar kan gitu kan? Jangan. Setuju ya? Setuju. Tapi kan saya punya strategik bagaimana membayarkan fokusnya dia kan. Saya taruh beberapa warga perempuan, terus dan saya minta kepada dia kalau dia maju dan menyatakan sebuah pendapat, tolong dikritik. Iya. Dikritiknya gimana? Nggak usah pakai parameter, freestyle aja. Freestyle aja. Freestyle. Oke. Begitu dia ngomong dihantam sama orang-orang itu buyar sampai tercetuslah dari dia. Pokoknya nanti warga di komplek ini yang tidak mau patuh dan tidak mau ikut dengan kebijakan kami pengurus RW yang berikutnya akan kami usir dari komplek ini. Wah, emosi. Wah, kena nih. Kena. Betul. Makanya tuh emosi harus kita harus Dijaga. jaga. Gitu. Ya, kan gitu kan ya. Iya. Begitu dia ngomong begitu, bahan presentasi yang saya mau siapin, saya tutup. Udah. Buat apa? Buat apa? Iya, makanya. Tahu nggak bahasa yang saya keluarin apa? Saya hanya mau ngomong 2 menit. Saya akan dengarkan keluhan warga. Kita akan pikirin semua caranya memperbaiki dan mewujudkannya. Ya kan? Dan saya tidak akan mengusir Anda semua. Karena ini tanah Anda udah berjuang mati-matian untuk beli rumah di sini. Masa saya mau usir? Udah. Iya. Selesai saya. Gila, bener. Setuju. Setelah itu saya nggak mau ini, saya pulang. Waduh. Sorenya pada waktu mulai dihitung, semua udah, wah itu udah bener-bener kayak pemilihan presiden. Gila. 1.000 orang itu berkumpul karena jadi kebentuk 2 kubu kan. Ada yang pro dengan akhirnya yang tadinya tidak setuju dengan saya akhirnya memilih saya, ada yang tetap memilih dia. Hasilnya adalah saya menang 65%, dia cuma 35%. Wih, Langsung dibalik. Gitu. Itu karena emosi tadi. Iya, tapi ya setelah itu ada lagi ceritanya. Begitu udah terpilih, yang 35% ini ngegangguin selama 3 tahun pemerintahan saya. Itu pasti. Itu yang saya bilang sama kritikus kita kan di sini. Kalian jangan hanya mengkritik.
do something yang membawa hal-hal yang positif. Yes. Iya. Karena komplek kita kan kebanjiran gitu. Iya. Gue butuh apa feedbacknya? Menurut kamu apa? Iya. Saya bukan ahli tata air, bukan Iya. apa. Saya cuma ketemu tau nggak? Karena saya dulu kerja di IT, sering ngomong sama orang-orang teknik kan otaknya suka nyeleneh tuh, Iya. kayak seniman semua. Pak dihitung aja pakai algoritma gimana? Curah hujan tuh berapa? Bapak ukur, nanti Bapak siapin. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, komplek ini. Saya kalau ngomong, saya dulu cukup dekat dengan wali kota di wilayah Bekasi, yang ketangkep itu. Ya. Jadi KRW-nya di Bekasi nih. Di Bekasi. Oke. Di Bekasi. Dan susah banget Susah untuk bagaimana komplek ini nggak kebanjiran. Jadi saya hanya tercetus dalam hal itu, setelah duduk-duduk ngopi-ngopi santai begini, gimana caranya supaya air nggak masuk, yang dari luar komplek nggak masuk ke dalam komplek. Saya hanya mikirin air hujan yang masuk, curah hujan yang datang, dan penggunaan air rumah tangga yang dibuang keluar. Hitung-hitungan sederhananya begini, kalau per detiknya air yang masuk itu dari curah hujan adalah, kan ada standar statistik tuh, kayak gitu, sekitar 30 sampai 213 kubik itu kalau per meter square itu per 1 mm itu kurang lebih 1 liter per meter square gitu. Saya tinggal ngitung luas lahan area saya kan, ternyata ketemu angkanya sekitar 500-an. Saya tinggal ngeliat pompa yang saya punya ada berapa, pompanya waktu itu cuma 250. Berarti harus ditambah. Tambah. Akhirnya minta bantuan kiri kanan, dapatlah angka pompa itu. Tapi ternyata nih kelebihan kita nih orang Indonesia nih, begitu udah ngerasa sukses, masalah maintenance sama operationnya itu nggak pernah dijaga. Mempertahankannya ya. Ya, kayak misalnya kita udah juara nih, menang balap nih, udah kita puas di situ. Kita nggak bisa berpikir pengembangan mobilnya lagi. Iya. Nah, pengembangan ini yang saya pikirin di operation, pengelolaan mesin banjir itu. Karena ternyata apa? Beli solarnya terlambat, sehingga mesin kayak sekarang nih banjir nih. Sebenarnya banjir yang ada di sekarang ini nih, kalau operasinya ditata dengan baik, air itu bisa dikelola kok. Air itu bisa dikelola kok. Kompleksnya segini loh banjirnya. Oh ya? Sekarang, alhamdulillah. Sekeliling-kelilingnya banjir, saya tidak banjir. Dan satu lagi yang menurut saya, bantuan yang ada, kalau memang kita kembalikan lagi untuk rakyat, hasilnya akan dinikmati rakyat. Betul. Benar. Betul, setuju. Tapi kadang-kadang kan susah ya. Ya kayak kita ini, coba sekarang nih ada uang 15 miliar di sini nih. Oh beda. Nggak ada yang nanyain, nggak ada yang negor. Wah. Apa nggak lama-lama kita bagi kan? Bagi dong. Nah, Karena kalau 15 miliar di sini, kita tadi pergi cuma mikir, paling beli kopi susu. Nah. Ada 15 miliar, masa cuma kopi susu? Tapi seharusnya 15 M ini kita kasih ke yang membutuhkan. Iya. Karena kita akan dapat pahala. Karena mati nanti kita tidak membawa apa-apa. Coba itu ditanamkan nih jawabannya. Jadi hal-hal itu yang menurut saya gitu ya. Kalau ya balik lagi karena benar-benar pada waktu masuk umur 40 itu menurut pandangan saya ya. Kalau dulu kita kan banyak orang bilang laki-laki kalau umur 40 suka jadi pada selingkuh gitu kan. Berdua. Karena karirnya kan lagi bagus, duitnya lagi ada. Terus ada bahasa kan rumput tetangga lebih bagus daripada rumput sendiri kan. Benar. Gitu. Nah, fokusnya ke sana, ya itu yang membuat kita kegulung dengan hal-hal itu. Terus yang kedua saya ngelihat pasti orang itu nggak punya hobi. Nggak ada yang disalurkan. Nggak ada fokus yang lain. Nggak ada Betul. kesibukan lain selain sehari-harinya untuk Ya, Berarti jadi gue akhirnya- bener kan, hobi gue banyak banget dari telepon istriku tolong beli sepatu lagi lebih banyak. Iya. Itu udah, itu tetap ada duitnya. Karena kan kebahagiaan itu muncul kalau hormon dopamin kita kan keluar ya. yes. Ada yang dengan olahraga, dopaminnya naik, bahagia. Ya kan? Karena at the end, kalau kita sehat, kreativitas kita tuh pasti keluar. Kalau kita nggak sehat, yang bingung nanti aduh BPJS tiba-tiba keluar peraturan pemerintah yang baru tuh. Beda lagi. Dikeluarin kan. Karena kenapa? Orang-orang itu nggak berpikir, hanya
2 minggu harus tahu. Coba kalau dia belajar mengenai ilmu komunikasi, kan suka ada quiz atau game kan di TV kan, dibisikin dari sini ke sana, Iya. ini dibisikin apa sampai ke sini kan Udah beda. Apalagi kalau sampai Ke buang bawah. negara, Iya. gitu. Nah itu yang nggak disadari. Kadang-kadang hanya apa ya, kepengen cepet aja. Benar. Iya. Ini ngomong-ngomong sehat, tadi kan Om Hadi ngomongin sehat Ya. nih. Gue mau nanya masalah kesehatan sih. Hmm. Apa sih yang ini yang bisa Om Hadi masih hitungannya, aku sih ngelihatnya masih energik banget ya. Bahkan sampai tadi 62. banyak banget pertanyaan di kepala, tapi pengen nanya, kayak dengerin dulu deh, lebih seru gitu. Kayak lebih seru dengerin dulu, sampai akhirnya kita terlena sama jawaban-jawabannya. Apa sih rahasianya sampai bisa masih energik dan sehat ini? Menurut saya sehat itu investasi. Setuju. Karena pada saat kita masuk umur 30, apalagi kalau dulu kan saya dari waktu mulai bekerja itu dari keluarga yang susah ya, nggak pernah makan steak, dimakan steak itu wah makannya steak terus, Iya. makannya sate terus dan segala macam, itu nggak dijaga, mengakibatkan nanti baru dirasakan kalau udah umur 60 begini nih, penyakit itu baru muncul. Kalau kereunian nih nanti umur 60 ngomonginnya ya penyakit, nggak sehat buat kita. Secara psikologis Iya, ya, iya. membuat kita jadi takut melangkah. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau tips saya sehat itu adalah apa? Kan ada bahasa gini ya, berhentilah makan sebelum engkau kenyang. Gitu. Oh, Iya, benar. benar. Jadi itu kan karena saya Muslim itu kan diajarkan kalau di orang Islam. Tapi saya melihat karena saya puluhan tahun kerja sama orang asing dari negara Jepang, mereka udah mempraktekkan itu. Jadi untuk sehat itu, ya makanya harus dijaga tuh, direm komunikasi. Iya. Kita volumenya bisa 10 liter, ya makanya 8 liter. 8 liter Udah aja. berhenti gitu loh. Iya, iya. Benar. Itu di-maintain. Tips paling sederhana ya, kalau menurut saya. Karena saya hobi balap, butuh konsentrasi, dan kalau konsentrasi ngaco, terus pada waktu masuk kantor bikin sebuah keputusan dengan emosi yang tidak stabil, keputusan saya jadi kacau. Sehingga saya harus jaga. Weekend itu kesempatan saya untuk cheating day. Cheating day. Makan yang seenaknya aja kan. Iya. Dulu begitu. Nah, sehingga pada waktu masuk di awal minggu, di hari Senin dan Selasa dan seterusnya, itu loh kalau di Islam itu kan puasa Senin Kamis ya. Iya. Tapi kalau sekarang saya udah dikelola aja. Kalau udah makan enak, ya hari Senin Selasa Rabunya rem. Ngerem. Oh, saya di stop. Dibatasi. Dibatasi. Iya. Saya malah diajarin baru ketemu kan. Saya tuh melakukan apa? Intermittent fasting. Oh, iya. Nggak makan nasi putih, Wih. nggak makan gula gitu. Nah. Berat badan naik terus tuh. Sama ya. Karena biasanya kelemahan intermittent fasting itu adalah udah nggak makan 12 jam, pas Brutal kan? jam ke-13 wah semuanya gitu. Lebih baik memang dikelola, tetap makannya sama aja, mungkin sehari 3 kali tapi dibatasi. Jadi tidak ada keinginan untuk makan jadi lebih banyak gitu secara kuantiti. Dan saya baru belajar nih, nggak ketemu secara nggak sengaja. Jadi kan penyakit saya kan back pain. Gara-gara rally, jumping, back pain kena. Dan itu sering kumat. Nyuci mobil salah nunduk, ketarik. Karena saya masih hobi nyuci mobil. Saya baru ngebantuin teman-teman ngebangun cucian mobil, alhamdulillah bagus sekarang. Nah, gara-gara itu, akhirnya saya pengen tahu nih, kalau dioperasi kan pertama biaya. Itu. Hasilnya 50-50. Iya. Dan ketemu, ternyata gini, ini saya pak boleh. Ini kalau di punggung kita nih, di bagian punggung kita. Itu kalau tidurnya ditekuk begini, diganjal pakai guling, jadi begini nih, Iya. 5 menit, 10 menit, saya melakukannya antara 5 sampai 10 menit lah ya. Itu ternyata merubah pola kebiasaan saya gitu. Yang tadinya saya back pain itu bisa sembuhnya lama, dengan saya tidur 5 menit begitu, itu dalam hitungan waktu yang pendek, recovery-nya cepat banget. Waktu saya membaca itu saya nggak percaya. Ketika dipraktekkan. Begitu dipraktekkan, iya ya. Bodoh kita ini sebenarnya. Karena kita terbelenggu sama pattern yang udah kita yang udah kita tahu. Gitu. Iya. Dan Oh, itu maksudnya out of the box tuh. Itu. Jadi Gitu. jangan cepat puas. Iya. Coba lihat yang di luar. Lihat lagi pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Maka dulu saya suka ngedengerin anak-anak buah gitu. Kalau dia nggak komentar ataupun tidak mengkritik saya malah marah.
Buat saya tidak ada berita itu adalah malah berita buruk. Betul. Berita buruk itu buat saya adalah good news. Iya. Karena saya tahu ada Iya. masalah. Iya. Tapi kalau nggak ngasih tahu apa-apa, jangan-jangan pada nggak kerja ya. Asik papayan semua kalian. Iya. Benar. Oke, ini kayaknya udah gila nih. Kita dapat banyak banget. Banyak banget. Soalnya baru kali ini kita top 40s kedatangan top 60s. Dan sampai menjelaskan tadi penyakit-penyakit yang mungkin akan semuanya akan mengalami. Iya. Karena kalau kebanyakan di top 40 itu penyakitnya penyakit mencet. Jadi kalau mau mencet ATM gak ada duitnya, tiba-tiba nggak mau mencet dia, nggak akan keluar gitu. Jadi jangan terlena tadi. Mungkin kita coba Om Hadi sebagai top 60s kalau melihat top 40s ini yang sekarang kan generasi yang sekarang lagi tanda kutip lagi berjaya kan Iya. sekitar top 40s Iya, nih. Iya. Di zaman yang sudah serba digital, Betul. algoritma, pesan-pesan supaya mereka tidak yang tadi itu tidak terlena, tetap jalan yang lurus tuh gimana tuh? Kalau menurut saya tuh investasi yang paling bagus itu kesehatan. Oke. Ya. Dulu saya heavy smoker, 7 bungkus sehari. Bukan. Itu terlalu heavy tuh. Itu terlalu heavy. Benar-benar. Sampai divonis bahwa kalau diterusin nih umurnya nggak pendek, nggak panjang. Panjang. Paru-paru bolong ya udah. Di situ saya berubah pikiran, merubah segalanya. Jadi kalau kita ngomong kesehatan itu jangan hanya berpikir, wah vape salah nih, kalau kok salah. Bukan itu pembahasan. Tapi kita harus tahu perkembangan zaman sekarang. Tahu dong, denger dong yang kemarin pacarnya salah satu penggiat medsos yang tiba-tiba meninggal. Oh iya, kan? Dengar kan? Iya. Ya itu kan. Iya. Apa yang dia beli semalam sebelumnya? Aduh. Ya kan? Aduh ada aneh lagi. Ada lagi kan? Ada lagi. Karena kalau teman-teman mau belajar, deket nih sama teman-teman. Kalau deket sama importir nih, bisa ngelihat kok barang-barang yang masuk ke Indonesia itu apa. Masa sih produk buat makanan sebanyak itu diimpor? Iya. Dan kasak-kusuknya Iya, nih, iya, underground-nya nih. Iya. Bahan-bahan itu dimasukin ke vape. Gi, tangkap. Kalau menurut saya gini ya, mendingan ngerokok daripada ini vape. Vape. Gitu loh. Nah itu yang saya sebut investasi kesehatan. Karena kesehatan itulah yang membuat yang kita cari nanti. Saya melihat setelah umur 60 ya, ingin bicara sama umur 40. Kita harus membangun supaya hidup kita bahagia. Iya. Bahagia itu bukan duit banyak loh. Betul. Yes. Bukan pacar banyak loh. Iya. Ya kan? Iya. Tapi bahagia itu melakukan kayak begini aja kita udah Iya. bahagia gitu. Betul. Punya waktu lebih untuk melakukan do something yang positif, Iya. itu jadi Iya. Itu harus diingat guys. Bahagia. Dan bahagia itu baru bisa muncul kalau kitanya sehat. Yes. Sehatnya bukan secara jasmani ya, tapi secara pikiran juga. Iya. Gitu. Pikiran kita kalau nggak sehat, kalau kita terbelenggu, Iya. hanya fokus kepada yang masuk got aja misalnya, ya susah. Aduh. Ngapain? Bener. Ya kan? Iya. Ngapain kita ngebahas? Kalau saya tuh ya udah biarin aja. Betul. Tapi apa? Do something. Makanya kenapa tadi saya cerita sekarang saya pengen pupuk ya. Saya cuma usaha. Karena berhasil atau jadi apa enggaknya menurut saya ternyata ya karir nih buat anak 40. Kepintaran kita bersekolah, mencari pengalaman itu hasilnya hanya kita nikmati sampai level yang disebut dengan level general manager. Oke. Karena begitu masuk ke level direksi, itu menurut saya ya, itu adalah ketetapan Allah. Pemberian Allah. Boleh tanya deh sama teman-teman yang udah jadi presiden, jadi direktur. Itu pemberian dari Allah kok. Banyak kok sekarang. Ya kan? Yang jadi direksi di BUMN, emang sekolahnya apa? Kan gitu. Ya. Oke. Ya kan? Ya, maka itu pemberian. Tapi kalau yang karir cuma sampai GM. Benar-benar melihat ya, itu kejar. benar. Kalau kita nggak berusaha, jangan berharap di Iya. posisi itu. Oke. Dan bukan hanya sekedar pinter ngomong aja ya. Ya. Belikan, kalau saya nyebut itu kita dikasih tugas 10, kasihnya 12. Ya. Lebih. Kasih lebih. Kasih lebih. Coba nih. Tapi juga jangan berlebihan. Contoh gini, kita kalau beli pembantu, orangnya rajin nih. Dan berinisiatif cukup hebat gitu ya. Kita suruh masak nasi di kepala kita karena kita tidak sampaikan secara benar ke dia, yang berharap cuma 1 liter beras, dia masaknya 6 liter.
Sehari kita masih oh ya. Setelah seminggu, apakah kepala kita pusing? Berasa cepat habis. Iya. Nah, itulah yang terjadi dengan kita di kantor nanti. Pada waktu Anda umur 40, mulai jadi leader, apakah di level menengah, apakah di level yang lebih tinggi lagi, itu bukan memaksa timnya kita untuk bekerja tanpa mereka mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi kesalahan awalnya apa? Tim ini nggak dapat informasi secara visinya itu tidak tertangkap oleh mereka secara benar. Akhirnya hasilnya jangan berharap. Yang tadi itu. Yang kita berharap mereka memiliki kreativitas nggak akan muncul. Yang ada cuma begitu datang meeting dimarahin lagi. Itu yang saya ketemunya tidak sengaja. Karena nggak ada yang ngajarin kan. Iya. Yang ada saja ditekan lagi kan. Iya. Begitu lebih tinggi presiden yang marahin. Di posisi presiden dipikir udah nggak dimarahin. Komisaris yang marahin. Benar. Ditunjuk-tunjuk kita di Iya. tanpa diketahui anak buah. Tapi akhirnya di situ saya melihat, kesalahan saya ternyata waktu mulai menduduki jabatan di umur 40 itu, saya memaksakan dengan yang disebut dengan pola instan. Gitu. Pokoknya perintah nggak dikerjain, gue pecat. Dapat hasil, gue kasih bonus tinggi. Bukan. Pastikan visi yang kita mau itu ketangkep dengan clear oleh setiap anggota tim. Dan ini ya, saya nyebutnya the art of leadership. Bagaimana kita memilih anggota tim? Jangan tipe pemikir dijadiin satu tim. Semua mikir semua, nggak ada yang mengerjain. Iya. Ya, Kak? Ternyata memilih orang-orang dalam satu tim itu penting. Iya kan, kalau kita ada orang lighting, Iya. ada orang kameramen kan gitu kan. Nah itu kita harus pintar. Nah itu harus dipelajarin. Iya. Satu-satu kita harus tahu Iya. anggota tim kita. Nah itu di umur 40 inilah menurut saya menunjukkan sukses kita yang di selanjutnya. Karena kenapa? Ada cerita unik. Yang tadi saya cerita di umur 40 saya pindah-pindah kantor dan bisnisnya kan beda-beda ya. Iya. Di luar bisnis yang kebiasaan saya. Ternyata saya menemukan lagi di dalam perjalanan itu bahwa apapun bisnisnya, pola itu cuma sederhana, kayak tambah sama kurang gitu. Jualan itu kan bertambah atau berkurang. Iya. Keuangan bertambah berkurang. Tapi pada waktu menata ini, tambah dan kurang ini, kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan visi yang kita punya ke seluruh anggota tim dan mereka bisa mengerti dengan jelas dan mereka mengerti tugasnya masing-masing. Itu tantangannya. Sekarang enaknya kalau dulu kan kita harus cari jurnal di sana, jurnal di sini, enggak yang ada sakit kepala. Makanya kalau bilang sayang belajar menggunakan AI, jangan dimusuhin ya itu. Ditemenin. Ditemenin. Tapi jangan hidup kita tergantung sama dia. AI. Itu. Jadi jangan cari pasangan dari AI juga. Kan ada kan sekarang tuh, kok ngobrol sama siapa? ChatGPT diajak ngobrol. Nanti lebaran besok ditanya lagi, ya kan? Kawin sama siapa? Oke, thank you banget nih Om Hadi udah mampir ceritanya nih. Thank you banget, Terima Om kasih. Hadi. Banyak siraman-siraman dan pukulan-pukulan juga. Tamparan untuk Fortis ya. Udah bukan tamparan, emang udah pukulan. Bak, gitu. Cuman saya mau nanya untuk penutup nih. Mobil sekarang apa pakai tadi? Pakai Fortuner. Kenapa Fortuner? Kenapa? Yang tadi saya bilang kan, saya memang sengaja karena saya tahu mobil ini banyak pembencinya. Karena apa? Pasang tato-tatot, apalagi kalau platnya pakai plat yang warnanya nggak jelas itu tuh. Pada kerja di angkatan juga kagak gitu kan. Udah lagu-laguannya udah kayak yang punya negara aja kan gitu. Nah, kenapa saya beli mobil itu? Saya hanya mau menunjukkan bahwa kalau punya mobil ini dan kita menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk ugal-ugalan, nggak banyak kok, tidak merepotkan orang kok. Kan kalau sekarang gini, umur 40 nih, gaji gede, langsung nyicil Fortuner. Ya, apa berkomunikasi dengan istri aja belum becus. Udah, ya kan? Udah langsung kebut-kebutan, emosi nggak ditata. Gara-gara
makanya kenapa kan banyak sekarang mobil-mobil Fortuner Pajero itu kan bahu jalan ketabrak akhirnya itu, karena mereka emosi itu nggak dijaga. Emosi. Dan di jalan tol ada speed limit. Nah, Ya. dijaga tuh. Dijaga tuh. Dijaga. Tuh. Jangan udah 100 kita ditetot-tetot di belakang. Nah, oke. Terima kasih Om Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat lebaran juga ya. Mohon maaf Selamat ya. lebaran. Lahir Maaf lahir batin. batin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita di mana aja, Dang? Ada di Spotify, ada di Instagram, ada di YouTube tentunya, dan ada di TikTok. Handle-nya apa? Handle-nya Top 40 Podcast. Jangan lupa 40 ya pakai S. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.